Shalom, selamat berjumpa kembali dan kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 282, seluruh umat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kabar baik dari firman Tuhan hari ini, 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudaraku, trofi atau piala Jules Rimet dicuri lagi pada 1983 dari markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Berita yang sangat menggemparkan di kala itu. Dan trofi asli Piala Dunia itu tidak pernah ditemukan lagi dan diklaim sudah dilebur menjadi batangan emas. Pada berita lain, ada mantan atlet terkenal harus menjual medali emas yang pernah dimenangkannya karena ia membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Saudaraku, dari dua kejadian ini kita bisa menyimpulkan bahwa piala, medali, atau apapun penghargaan di dunia yang pernah kita peroleh adalah tidak selamanya kita miliki. Hari ini firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada kita berbicara tentang mahkota kemenangan. Rasul Paulus percaya bahwa mahkota kemenangan telah disediakan oleh Tuhan Allah bagi seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan mahkota itu adalah mahkota kehidupan yang abadi, yang tidak akan lapuk, berkarat, rusak, atau punah. Tetapi setiap orang harus menyadari bahwa mahkota kemenangan itu bukanlah karena jerih lelahnya, usaha dan pekerjaannya, melainkan merupakan anugerah dari Allah. Keselamatan itu adalah pemberian Allah secara gratis. Allah sendiri yang mengerjakannya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya pemberian mahkota itu
adalah saat parusia, yakni saat atau hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita sebagai orang yang percaya yang mendengar firman ini sedang berada dalam rentang waktu penantian kedatangan Kristus kembali. Maka firman ini mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan selalu mawas diri. Sebab godaan dan tawaran dunia akan selalu datang yang membuat setiap orang percaya tergiur. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dalam nas ini sebagai pertandingan kita. Sebab kalau kita sebagai orang beriman tidak menguasai atau menahan diri terhadap godaan dan tawaran yang menggiurkan itu, maka kita bisa menyimpang dan akhirnya tersesat, kehilangan arah atau kalah. Mahkota pun hilang. Karena itu firman ini hendak mengingatkan kita, satu hal yang harus selalu kita jaga atau pelihara dalam hidup ini sebagai orang beriman adalah menguasai diri, menahan diri, atau mengendalikan diri. Orang yang mampu mengendalikan dirinya, maka mahkota kemenangan itu pun pasti diberikan kepadanya. Kiranya Tuhan Allah menolongmu menjalani hidupmu. Amin. Kita berdoa. Syukur kepadamu, ya Allah, Bapa yang kami sembah dan puji, dalam Kristus Yesus, Putramu yang tunggal, Juru Selamat kami, yang memperkenankan kami di setiap hari memasuki dengan menerima berkat-berkat baru dari Tuhan Allah. Kami beroleh kabar baik dari firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk mampu menahan diri dari segala godaan, tawaran, dan keinginan dunia ini. Kami adalah para pemenang yang sudah Tuhan nyatakan melalui kemenangan Yesus Kristus. Kami adalah penerima mahkota kehidupan, mahkota kemenangan, dan mahkota yang kekal. Karena itu ya Allah, melalui firman-Mu, kuatkan kami untuk melawan segala hal yang jahat ataupun hasrat keinginan duniawi ini, supaya kami bisa bertahan dan sampai pada akhirnya kami memperoleh mahkota keselamatan itu. Berkatilah setiap keluarga dari warga jemaat-Mu. Berkatilah anak-anak yang meraih cita-cita melalui studi, pekerjaan, maupun pasangan hidupnya. Berkatilah juga para orang tua yang bekerja. Tumpangkan tangan-Mu untuk setiap usaha dan pekerjaannya. Berkatilah juga para orang tua kami yang lansia, para nababalu, para anak yatim piatu. Bela dan lindungilah mereka senantiasa. Kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhanlah yang menolong pemerintah kami di dalam menjalankan tugasnya untuk mengayomi seluruh masyarakat bangsa kami, khususnya mereka warga jemaat-Mu yang sakit, terbaring di rumah sakit, dan yang mempunyai rencana untuk pengobatan medis lainnya, apakah operasi. Tuhan kiranya berkenan menolong setiap pengobatan supaya memberikan hasil untuk kesembuhan mereka. Sempurnakan permohonan kami ya Allah dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Salam sehat bagi kita. Selamat beraktivitas. Horas.